어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Valida dengan NIM 22222300016. Di sini saya akan membahas sintaksis dan semantik. Nah, apa sih sintaksis itu? Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu suntathein, yang dibentuk dari kata sun yang berarti dengan dan tathein yang berarti menempatkan. Istilah suntathein secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dengan kalimat dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Lanjut. Nah, di dalam sintaksis ada alat-alat sintaksis. Yang pertama yaitu urutan. Urutan ini menentukan makna gramatikal. Contohnya, tinggi gunung sama dengan gunung tinggi. Hutan perawan sama dengan perawan hutan. Lanjut. Yang kedua, bentuk kata. Nah, bentuk kata ini menentukan makna. Umumnya diperlihatkan oleh afik. Contohnya, Roberta Solihin memeluk Juwita. Juwita dipeluk Roberta Solihin. Yang ketiga, intonasi. Intonasi ini berperan menentukan makna dan modus atau kalimat. Contohnya, dia sudah tidur. Dia sudah tidur. Makan. Makan. Yang keempat itu partikel atau kata tugas. Nah, partikel atau kata tugas ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlahnya terbatas. Keanggotaannya tertutup. Tidak memiliki arti leksikal. Tidak mengalami proses morfologis. Terdapat dalam semua wacana dan dikuasai dengan cara dihafal. Contohnya, saya dari Jakarta. Saya ke Jakarta. Saya di Jakarta. Lanjut. Di dalam sintaksis pula ada satuan sintaksis. Nah, yang pertama itu kata. Ciri-ciri dari kata ini yang pertama, satuan gramatikal bebas, terkecil, dan berpotensi untuk berdiri sendiri. Contoh, pergi, kursi. Yang kedua, ciri-cirinya tak tersela. Contohnya, dunia modern sama dengan dapat disisipi yang dinikmati. Yang kedua itu frasa. Nah, frasa ini satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Contohnya, mahasiswa yang berkacamata dan berbaju merah itu. Yang ketiga, klausa. Klausa ini satuan gramatikal berupa kelompok kata yang kurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Contoh, mahasiswa kalimat ini bagian terkecil dari teks atau wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Contoh, berenang itu menyehatkan badan. Lanjut. Di sini ada semantik. Nah, apa sih semantik? Semantik itu bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa.
Apa yang dimaksud dengan tanda bahasa? Makna tanda bahasa dapat dilihat dari kaitan antar lambang, citra mental atau konsep, dan referen atau objek yang dikenal dengan teori segitiga makna. Nah, kita bisa lihat dari contoh teori segitiga makna. Nah, jadi segitiga makna tersebut ini menunjukkan bahwa di antara lambang bahasa dan konsep terdapat hubungan langsung, sedangkan antar lambang bahasa dengan referen atau objek itu tidak berhubungan langsung karena harus melalui konsep. Lanjut, dari kesimpulan tersebut, itu yang pertama itu bahasa dan realitas bukanlah dua hal yang identik. Terus yang kedua, kata tidak sekedar ditempelkan pada benda-benda, peristiwa, atau keadaan di dunia nyata. Yang ketiga, di dalam kata terkandung pula cara pandang sesuatu masyarakat bahasa terhadap realitas atau pandangan dunianya. Nah, di dalam semantik ini ada pula relasi makna. Yang pertama itu homonimi. Homonimi ini relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Lanjut. Yang kedua, polisemi. Polisemi ini berkaitan dengan kata atau frasa yang memiliki beberapa makna yang berhubungan. Contoh, kata kepala menurut KBBI memiliki arti bagian tubuh yang di atas leher. Yang kedua, bagian tubuh yang di atas leher yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Nah, lanjut, yang ketiga itu ada sinonimi. Sinonimi ini relasi makna antar kata, frasa, atau kalimat yang maknanya sama atau mirip. Contoh, dari kata pintar, pintar, pandai, cerdik, cerdas, cakap. Aku, saya, beta, hamba. Yang keempat itu ada antonimi atau oposisi. Nah, antonimi atau oposisi ini relasi antar kata yang bertentangan atau kebalikan maknanya. Contoh, panas sama dengan dingin, jantan sama dengan betina. Lanjut, yang kelima ada hiponimi. Hiponimi ini relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik. Contoh, dari makna mangga dalam buah, makna domba dalam makna binatang, mangga, jeruk, semangka, paya, dan apel berhiponimi dengan buah, sedangkan kuda, gajah, harimau, dan semut berhiponimi ini dengan binatang. Yang keenam, itu ada relasi makna yang mewakili kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis tetapi tidak menyeratkan perlibatan searah, melainkan merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Contohnya, atap bemeronimi dengan rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.